kita itu berkorbannya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karenanya, marilah kita sama-sama bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita lakukan dapat menjadi syafaat bagi kita semua di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tema atau materi pada ceramah kali ini, yaitu berjudul penyakit seorang penuntut ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan adalah orang yang menjaga dirinya, sebab ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan ilmu kita bisa selamat dunia, bisa selamat akhirat. Dengan ilmu kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Ada beberapa hal penyakit-penyakit yang dialami seorang yang berilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ketika dia sudah merasa dia berilmu, dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan ini adalah salah satu penyakit yang sangat dibenci oleh orang lain, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang berdosa namun dia mengakui dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang merasa lebih baik. Itulah kenapa iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Kemudian Allah ketisburu ya Adam fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan kepada malaikat, maka malaikat sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis, iblis tidak sujud kepada Adam. Kenapa iblis dikeluarkan? Karena hanya sedikit kalimat qala ana khairun min, aku lebih baik daripadanya. Qala bukan benar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tidak selayaknya, tidak selevelnya ada seorang yang dipimpin, yang diciptakan oleh api bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah. Maka dalam Al-Quran Allah tuliskan ayat Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang membanggakan dirinya. Yang kedua, penyakit yang dialami oleh seorang berilmu adalah yaitu merasa cukup atas ilmunya. Tidak ada batasan di atas dunia ini di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Selagi nyawa masih diperlukan, maka di sana ada ilmu. Utlubul ilmi dan nafsi dan nafsi. Tutuplah ilmu dari buaya sampai ke akhirat. Nanti
Selamat iman. Janganlah merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Lanjutkan kepada jenjang berikutnya, jenjang lebih tinggi, yaitu kuliah. Ketika sudah tamat dan S1, janganlah puas, tambah S2. Ketika tamat S2, tambah S3, tamat S3, jadilah profesor, dokter. Jangan juga puas dari perjalanan itu. Yang ketiga, penyakit dari seorang penuntut ilmu pengetahuan adalah tidak mengamalkan ilmu yang dia tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang berpengetahuan itu sangat berbeda. Orang berpengetahuan ketika ditanyakan masalah sholat, dia tahu. Orang yang berpengetahuan ketika ditanyakan surat Al-Fatihah, dia tahu. Tetapi belum tentu orang yang berpengetahuan itu dapat mengamalkan apa yang dia tahu. Maka di dalam bahasa Arab, orang yang berpengetahuan itu yang disebut sebagai orang yang belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dia dapati. Orang yang sudah mengamalkan ilmunya, itulah dalam bahasa Arab disebutkan orang alim. Berasal dari kata alama, ya'lamu ilman wa ma'lama aliman, yaitu orang yang berilmu pengetahuan. Jadi orang yang mempunyai penyakit dalam berilmu pengetahuan berarti ilmunya tidak berkualitas. Bagaimana cara memberikan ilmu itu supaya berkualitas? Yaitu ketika menuntut ilmu pengetahuan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Bagaimana cara memberikan ilmu itu berkah? Yaitu dengan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.